Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita dalam renungan pada hari ini terdapat dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam minggu pertama sesudah Trinitatis di minggu lalu, lewat kehidupan jemaat mula-mula kita diingatkan untuk tetap sehati dan sepikir dalam hidup persekutuan bersama dengan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita peduli dengan kehidupan sekitar kita. Kita tahu bagaimana keadaan situasi saudara-saudari kita. Bukan hanya situasi kita bersama dengan keluarga kita saja, tapi bagaimana kita mampu saling tolong menolong, kita mampu saling menghormati, kita mampu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan pada saat ini, pada hari ini, dalam minggu kedua sesudah Trinitatis, kembali Tuhan Allah menyapa kita dengan kebenaran firman-Nya. Apa yang akan Tuhan sampaikan? Apa yang mau Tuhan perintahkan kepada kita semua lewat pembacaan yang sudah kita baca bersama dalam Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30 tadi. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang pendeta yang dimana beliau menuliskan sebuah renungan dengan judul "Tidak Ada Orang Yang Jahat". Di mana dalam tulisannya pendeta ini menuliskan pemikirannya bahwa tidak ada satu orang pun yang dilahirkan dengan kejahatan. Sekalipun mungkin orang tersebut dalam kehidupannya terkenal sebagai orang yang jahat. Karena ada banyak sekali kelakuan, ada banyak sekali perilaku, ada banyak sekali perkataan bahkan pikiran yang dinilai oleh orang sekitarnya adalah sesuatu hal yang jahat. Tetapi sesungguhnya orang tersebut juga sebenarnya bukanlah sosok orang yang dilahirkan dengan maksud atau dengan tujuan yang jahat. Tetapi dengan adanya persoalan, dengan adanya derita, dengan adanya tekanan, bahkan kemarahan-kemarahan, sebenarnya semuanya itulah yang sering kali menyebabkan perilaku seseorang terkesan jahat kepada orang lain. Bicara mengenai persoalan dalam kehidupan ini, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami persoalan? Saya yakin kita semua, bagaimanapun latar belakang kita, dimanapun kita berada, kita pasti pernah mengalami persoalan di dalam kehidupan kita. Baik mereka yang kita lihat, rasanya kehidupannya dipenuhi dengan setiap fasilitas yang ada. Mereka yang terkenal, bahkan mereka yang kita temui setiap saat rasanya kok selalu bersuka cita, selalu bersemangat. Mereka semua sejujurnya juga memiliki masalah mereka masing-masing. Mereka memiliki persoalan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mungkin persoalan kehidupan mereka jauh lebih dahsyat, jauh lebih rumit dibandingkan dengan persoalan kehidupan yang saat ini mungkin sedang kita hadapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu berbicara mengenai derita, kita pasti pernah menderita. Kalau persoalan kehidupan kita pernah rasakan, penderitaan juga pasti pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Lalu tekanan dalam kehidupan, siapapun kita, kalangan apapun kita, bahkan sampai anak-anak bisa mereka merasakan tekanan. Mungkin saja mereka merasakan tekanan dari cara didikan orang tua mereka yang tidak sesuai dengan fase pertumbuhan seorang anak, sehingga mereka juga merasakan tertekan dalam kehidupan ini. Hal itu menggambarkan bahwa siapapun kita, berapapun umur kita, kita pasti pernah mengalami hal yang namanya tekanan di dalam kehidupan ini. Bahkan kemarahan-kemarahan.
Sesabar-sabarnya orang yang kita temui, mereka pasti punya batas kesabaran juga. Ada saatnya di mana mereka akan mengeluarkan emosi mereka, akan mengeluarkan rasa amarah mereka, sama seperti kita semua di tempat kita masing-masing. Sehingga jikalau kita berbicara mengenai persoalan kehidupan, kita berbicara mengenai penderitaan, tekanan-tekanan, kemarahan-kemarahan, semua hal itu pasti pernah kita rasakan dalam kehidupan kita dengan level dan bentuknya yang berbeda-beda. Bahayanya, saat seseorang salah dalam menanggapi semuanya itu, maka ia akan mengalami rasa tidak nyaman, bahkan kebencian terhadap dirinya sendiri. Lalu segala sesuatu apapun yang terjadi dalam dirinya, rasa tidak nyaman bahkan kebencian dalam dirinya itu seringkali ditumpahkan kepada orang lain dengan berperilaku yang menyakitkan orang lain. Dengan cara mencela orang, mengejek orang, memojokkan orang, menjatuhkan orang dengan cara membicarakan mereka, menjelek-jelekan mereka. Dan bahkan mungkin orang tua. Pada saat kita tidak nyaman dengan diri kita, pada saat kita merasa benci dengan diri kita, secara sadar ataupun tidak sadar, sering kali kita melampiaskan rasa emosi kita, melampiaskan rasa tidak nyaman diri kita itu lewat pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian sering kali kita terkesan sebagai orang yang jahat. Orang-orang semacam ini adalah tipe orang yang sering kali mengandalkan diri mereka sendiri pada saat mereka menghadapi setiap persoalan, tantangan, dan juga derita di dalam kehidupan ini. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan bagaimana sebenarnya kelegaan Tuhan yang benar dan baik dalam kehidupan ini. Mereka akan selalu mencoba dengan cara mereka sendiri bagaimana supaya bisa menyelesaikan persoalan, penderitaan dan tekanan dalam kehidupan mereka. Sayangnya, pada saat seseorang hanya mengendalikan diri mereka sendiri, justru sebaliknya. Saat mereka mengandalkan diri mereka sendiri, maka persoalan, penderitaan, serta tekanan hidup akan terasa semakin menumpuk dan tak kunjung habis. Sidang jemaat, orang-orang semacam inilah orang-orang yang selalu mengendalikan dirinya mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya masuk dalam gambaran orang bijak dan pandai yang Tuhan Yesus ucapkan pada ayat yang ke-25 dalam bacaan kita pada saat ini. Di mana kalau kita melihat orang bijak dan orang pandai di sini sebenarnya tidak merujuk kepada mereka yang memiliki IQ tinggi atau mungkin mereka yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan mereka yang bijak dan pandai adalah gambaran bagi setiap daripada mereka yang bersandar kepada diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang-orang semacam ini tidak akan pernah merasakan kelegaan yang sejati itu seperti apa. Segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu usaha sudah mereka lakukan sekeras mungkin. Tetapi mereka toh juga tidak pernah merasakan kelegaan. Tetap merasakan ada sesuatu hal yang kurang. Karena apa? Karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengetahui sama sekali apa kunci rahasia dari kelegaan sejati. Berbeda halnya dengan mereka yang Tuhan gambarkan sebagai orang kecil. Makna dari orang kecil adalah kebalikan dari makna orang bijak dan pandai ini. Di mana dengan arti orang kecil adalah mereka yang tidak bersandar pada diri mereka sendiri. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Sekalipun mungkin fasilitas dapat dipenuhi dalam kehidupan mereka, keuangan mereka tidak pernah kekurangan, bahkan mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi, mereka juga dikenal oleh banyak orang, tetapi mereka sadar semuanya itu tidak akan mampu mendatangkan kelegaan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka sadar, mereka percaya bahwa ada sosok yang mampu menolong dan memberikan kelegaan sejati dalam kehidupan mereka dalam setiap permasalahan yang ada. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sidang jemaat, ucapan ini adalah ajakan yang Tuhan Yesus
berikan kepada kita semua pada saat ini. Ajakan adalah suatu tawaran yang biasanya memiliki nilai yang mengandung hal yang menguntungkan bagi mereka yang diajak. Bahkan mereka yang mengajak pun sebenarnya memiliki alasan tertentu mengapa mereka harus memilih mereka yang diberikan tawaran tersebut. Dengan demikian, pada saat Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, tujuan Tuhan Yesus hanya satu, yaitu Tuhan mau memulihkan keadaan kita semua yang memang benar-benar mau datang kepadanya. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu betul juga kepahitan-kepahitan yang sedang dirasakan oleh setiap umatnya pada saat ini. Itulah sebabnya mengapa pada saat ini ajakan Tuhan Allah ini kembali diperdengarkan kepada kita. Mungkin kita orang Kristen yang sudah sering membaca Alkitab, kita sudah habis membaca Alkitab. Ayat ini bukanlah suatu ayat yang asing, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita akan melupakan ayat ini. Itulah sebabnya mengapa pada hari ini, pada saat ini Tuhan Yesus kembali mengingatkan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah janji yang Tuhan Allah ucapkan kepada kita semua. Inilah ajakan yang Tuhan ajakkan kepada kita semua untuk kita datang kepadanya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menimpa kehidupan kita, penderitaan apapun, kepahitan apapun, pada saat kita benar-benar datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Sidang jemaat, camkanlah ini dengan baik. Perkataan ajakan ini Tuhan Yesus ucapkan sendiri pada saat Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun demikian kita tahu, kita sadar bahwa janji Tuhan Allah kita adalah kekal dan abadi. Maka saat ini, saat ajakan ini kembali diperdengarkan, marilah kita sebagai orang percaya, kita mau datang kepadanya. Apapun yang membuat kita merasa letih lesu pada saat ini, apapun yang masuk ke dalam beban kehidupan kita pada saat ini. Entah saat ini kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Segala macam bentuk pengobatan, segala macam bentuk perawatan sudah kita lakukan. Tetapi sampai saat ini kita merasa bahwa kita belum disembuhkan. Mungkin di antara kita ada yang sedang mencari pekerjaan oleh karena kita terkena PHK karena pandemi COVID-19 ini. Atau bahkan kita yang sedang mencoba usaha baru kita. Kita sedang khawatir apakah usaha ini akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita ataukah tidak. Atau mungkin ada yang sedang merindukan keturunan dalam keluarganya. Bertahun-tahun lamanya menikah tetapi sampai saat ini Tuhan belum percayakan keturunan. Dan mungkin ada di antara kita yang mengkhawatirkan kelanjutan pendidikan kita. Apakah saya akan lulus tes ataukah tidak? Apakah saya atau orang tua saya mampu membayar biaya pendidikan saya sampai saya tamat nanti ataukah tidak? Dan bahkan mungkin di antara kita yang tengah bergumul mengkhawatirkan mengenai pasangan hidup. Semuanya, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi beban kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Sebagai manusia biasa, saya, Deborah, tidak tahu apa dan seberapa besar beban hidup sidang jemaat sekalian. Bagaimana penderitaan, bagaimana kepahitan yang sidang jemaat alami. Tetapi tidak dengan Tuhan Allah. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan Allah. Sepintar-pintarnya kita menyimpan kepahitan itu, sepintar-pintarnya kita menyimpan beban kehidupan itu, Tuhan tetap tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan Tuhan rindu untuk selalu mengomunikasikan segala jalan yang telah dipersiapkannya kepada kita. Namun, kalau kita sendiri tidak pernah mau datang kepada Tuhan, bagaimana cara Tuhan mau berbicara kepada kita? Bagaimana cara Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Bagaimana cara Tuhan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita? Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan jadi orang yang sok tahu. Nanti ujung-ujungnya menyesal baru menyalahkan Tuhan. Tetapi saat ini, saat kita merasa letih lesu, saat kita merasa sedang ada beban yang sangat berat dalam kehidupan kita, ayo
kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita semuanya. Karena Tuhan Yesus tahu betul bagaimana kepribadian kita masing-masing. Dan ada jaminan indahnya masa depan kita, indahnya masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan keturunan kita selanjutnya pada saat kita mau datang kepada Tuhan. Karena sama seperti janji yang telah Tuhan Yesus ucapkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan mengandalkan diri sendiri dan tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.